आगे से ऐसा करने की हिम्मत मत करना। सिरे से शुरू करें। Halo para pejuang rupiah, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah film drama romantik melankolis. Sebuah film yang bercerita tentang kisah rumah tangga yang dibangun tanpa ikatan sebuah cinta. Pelik dan konflik rumah tangga pun timbul setelah orang ketiga hadir di antara mereka. Namun siapa sangka kehadiran orang ketiga ini membuat mereka menemukan cinta yang sesungguhnya. Film ini sendiri diperankan oleh Vikran Masi sebagai Risu, berperan sebagai sosok suami feminim, tertutup, cool, cupu, dan tidak tegas dalam bersikap. Kemudian Tapsi Panu sebagai Rani, berperan sebagai suami Risu, sosok istri yang sangat cantik, bohai dan seksi, punya kepribadian pemalas dan sedikit manja. Dan ini Hars Pardhan Rani sebagai Nil, berperan sebagai sosok laki-laki yang open-minded, welcome, nakal, dan sekaligus orang ketiga antara Risu dan Rani. Perselingkuhan, pertikaian, bahkan pembunuhan akan membuat emosi dan adrenalin kita pecah. Semenegang apakah filmnya? Yuk kita langsung saja cek alurnya. Yuk, let's go. Cerita diawali dari Delhi. Waktu itu Risu dipertemukan dengan seorang gadis untuk dijodohkan oleh sang ibu. Namun Risu yang kaku dalam hal percintaan tidak bisa mengambil hati gadis tersebut. Cinta ditolak ya cari lagi. Tak pakai lama sang ibu kemudian mendapatkan seorang gadis yang cocok dengan dirinya. Waktu itu mereka langsung menuju ke sana. Sampai di depan rumahnya, Risu kemudian melihat gadis tersebut yang mengintip dari jendela. Tampak dari raut muka mereka terlihat sedikit saling jatuh cinta saat pandangan pertama. Next, keluarga mereka kemudian saling kenal lebih lanjut dan saling kepo lebih dalam lagi. Sementara itu Rani terus memandangi Risu dari kejauhan. Mungkin karena malu, ibunya Rani kemudian menyuruh Risu menemui Rani di dapur untuk saling kenal lebih lanjut. Terlihat dari wajah Risu malu-malu dan terlihat sangat kaku ketika bertatapan dengan Rani. Sedangkan Rani yang sudah berpengalaman tampak biasa-biasa saja. Setelah lama saling tanya profesi masing-masing, Rani kemudian menyuruh Risu memperbaiki sebuah kipas angin di dapurnya. Ibunya Risu yang melihat hal itu pun langsung mengajaknya pulang. Sampai di rumahnya, sang ibu sangat marah karena perlakuan Rani terhadap Risu waktu itu. Bahkan sang ibu mengancam bunuh diri jika Risu jadi menikah dengannya. Namun Risu yang sudah jatuh cinta kepada Rani tak menghiraukan sang ibu. Singkat cerita, tanpa pesta seperti biasanya, mereka pun menikah. Setelah menikah, mereka kemudian pindah dari Delhi ke Jawalapur. Sampai di rumah Risu, Rani terlihat sangat sedih karena di hari bahagianya, keluarga Risu tidak mengadakan pesta, bahkan teman-teman yang menyambutnya. Seketika itu juga hujan deras membuka pintu rumahnya. Dengan wajah takut, Risu pun segera membersihkan air yang masuk ke lantai rumahnya. Terlihat kesal, Rani pun langsung tidur. Dan malam pertama mereka pun gak seperti apa yang kita bayangkan. Paginya saat mereka sedang minum teh bersama, Rani disuruh mempersiapkan makanan untuk tamu yang akan berkunjung ke rumah mereka. Namun Rani yang tak bisa masak dengan polos mengatakan bahwa dia tidak bisa masak apapun. Dia hanya bisa pedikur, medikur, dan mempercantik diri. Untuk menghindari percekcokan, Risu kemudian mengalah untuk mempersiapkan makanannya sendiri. Malamnya, Rani sengaja berpenampilan seksi dengan dasternya. Namun Risu sendiri tak peka dengan keinginan istrinya itu. Rani kemudian sengaja membuatkannya teka-teki agar dia paham. Namun Risu sendiri tak juga paham-paham. Kalau kalian mau, pasti gaspol. Rani kemudian sengaja bertanya-tanya tentang masa lalunya agar dia lebih dekat dengannya. Dengan polos, Risu kemudian menceritakan masa lalunya dan menceritakan kriteria gadis idamannya. Merasa kesal dengan jawaban Risu yang tak sesuai dengan dirinya, Rani pun sangat kesal dan Risu langsung lari ketakutan. Suami takut istri kayaknya, Cok. Esok paginya terlihat Risu diam-diam pulang dari pasar membawa sekresek sayuran. Namun pada waktu itu, sang ibu pun melihatnya. Ia pun sangat dimarahi. Sang ibu tambah marah ketika Rani memakeover ayahnya. Di adegan ini, Cuk, menurut kalian gimana? Ya komen.
Malamnya, Risu kemudian meminta saran kepada temannya agar kelihatan berwibawa, tegas, dan tentunya kuat di ranjang. Sementara itu, Rani kemudian curhat ke sang ibu tentang suaminya yang lembek, loyo, dan tidak bisa memuaskannya di ranjang. Setelah berbagai macam usaha dan upaya yang dilakukan mereka berdua agar tumbuh rasa cinta, malam itu menjadi malam yang sangat buruk bagi mereka. Waktu itu Rani sengaja menyuruh Risu membukakan kancing behongnya agar nafsu Risu bisa memuncak. Namun ketika gairah menggebu-gebu, Risu tak bisa melakukan hal yang sangat nikmat itu alias percekcok tanaman. Malam itu Rani pun sangat kesal dan emosi karena tidak jadi dimasukkan sosis ke serabi hangatnya. Esok paginya ketika Risu berada di kamar kecil, ia tak sengaja mendengar pembicaraan Rani dengan ibunya lewat telepon. Rani mengesalkan perjodohan mereka. Karena selama mereka menikah, Risu tak pernah menyentuhnya sama sekali, bahkan dia tak bisa membakar sosisnya agar bisa tegak. Mendengar pembicaraan Rani pagi itu, ia kemudian meminta saran kepada temannya. Di kantornya, ia juga terlihat frustasi dengan dirinya yang tak bisa membahagiakan Rani di ranjang. Sejak saat itu, sikap dan perilakunya pun berubah kepada Rani. Kini ia terlihat cool, diam, cuek, bahkan tak peduli lagi dengan Rani. Hingga sampai pada saatnya, Rani kemudian bertanya secara langsung kepada Risu, kenapa sikapnya sedingin ini kepadanya. Ia pun mengungkapkan ketersinggungan hatinya saat ia bicara dengan ibunya pagi itu. Risu langsung kemudian mengutarakan pertanyaan untuknya tentang kriteria laki-laki yang ia idamkan. Mendengar jawaban Rani yang berbanding terbalik dengan sifatnya, Risu terlihat acuh kepadanya. Semenjak itu, rumah tangga mereka pun mulai dibayang-bayang dengan kehancuran. Tak ada percakapan, tak ada cinta, tak ada sayang. Kini hanya tinggal buih-buih indah yang terucap sewaktu dulu. Asik. Rani yang mulai curiga terhadap sikap Risu kemudian mengikutinya ke kampus tempat ia akan menempuh gelar MBA. Sampai di sana, ia menemukannya dengan teman kelasnya. Rani yang merasa cemburu pun sangat kecewa dengan dirinya. Saat ia menelpon sang ibu untuk pulang ke Delhi, Risu kembali tak sengaja mendengar percakapan keinginan Rani untuk pulang kembali ke Delhi. Rani pun segera bicara baik-baik ke Risu, namun Risu yang sudah emosi langsung merobek tiket bulan madu mereka. Paginya ketika Rani bangun tidur, ia mendengar sang mertua berbicara dengan seseorang di luar. Dan itu adalah Nil, sepupu dari Risu. Sang mertua pun memperkenalkan mereka. Waktu itu, Nil baru saja pulang dari Bali bersama para turis. Selain jadi guiding, Nil juga berprofesi sebagai pemandu arus jeram. Next, malamnya Risu pun sangat senang atas kepulangan sepupunya itu. Esok paginya, Nil kemudian melihat Rani sedang asik duduk sambil membaca sebuah novel. Nil kemudian melontarkan sebuah percakapan dan dari raut mereka tampak nyambung dengan obrolan mereka. Esok paginya, Rani terus memandang tubuh Nil yang begitu seksi saat ia sedang nge-gym. Nil kemudian menyuruh Rani membuatkannya secangkir teh. Dengan senyuman terlarangnya, Rani segera ke dapur. Sampai di sana, ia bertemu dengan Risu. Rani kemudian sengaja basa-basi menawarkan sebuah teh untuknya. Namun setelah tehnya jadi, Risu ditelepon oleh bosnya. Ketika Risu sudah pergi, Rani kemudian membawakan teh itu untuk Nil. Setelah Rani memberikan teh untuknya, Nil kemudian meminta agar Rani mau memasakkannya untuk makan malam nanti. Ya mungkin karena rasa cinta gelapnya, Rani pun kini berubah menjadi 180 derajat. Mertuanya dan Risu pun kini terlihat sangat senang melihat sikapnya yang mulai sedikit berubah. Padahal ini karena Nil ya. Next, Nil kemudian mengajak mereka untuk ikutan arus jeram. Terlihat Rani sangat bahagia, sementara Risu terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba perahu karet mereka menabrak sebuah batu dan membuat Rani terjatuh. Nil pun segera menolong dan membawanya ke pinggir sungai. Terlihat dari raut muka mereka tumbuh benih-benih cinta yang menggelapkan hati mereka. Sampai di rumahnya, Rani terus memandangi Nil saat ia sedang memompa perahunya. Setelah itu, Rani kemudian masuk ke dapur untuk memasak. Saat itu juga Nil datang mengambil air minum. Setelah mengambil air, Nil kemudian menyelipkan poni rambut Rani ke telinganya. Tak tahan dengan sikap Nil yang semakin perhatian kepadanya, Rani kemudian langsung mengejar Nil ke kamarnya. Sampai di sana Rani meminta agar ia tak bersikap berlebihan kepadanya dan jangan pernah menyentuhnya lagi. Namun naas guys, cinta dan nafsu itu tak bisa dibohongi. Dengan nafsu yang sudah menggebu-gebu, sawah Rani yang sudah banjir pun langsung dipacul oleh Nil dan terjadilah percocok tanaman yang erotis.
Saat mereka makan malam bersama, keluarga mereka kelihatan akur seolah-olah tak ada hubungan gelap di antara mereka. Saat itu juga Neil menginginkan daging kambing masakan Rani. Ya mungkin karena rasa cinta, esok paginya Rani pun rela pergi ke pasar kambing membelikannya sebuah daging kambing. Sampai di rumahnya, ia dimarahi oleh mertuanya karena sudah membeli daging kambing. Namun Risu yang sudah mulai perhatian segera mencarikan tempat yang lain untuk memasak daging kambing tersebut. Ketika Risu sudah berangkat kerja, ia pun bertemu dengan Neil. Di sana, Neil mengajaknya untuk selfie bareng. Neil juga memberitahukan bahwa dirinya akan segera ke Delhi untuk beberapa hari. Karena Rani sudah merasakan sosis besar punya Neil, Rani pun berniat akan menyusulinya saat ia sudah berada di Delhi. Setelah memasakkan kari kambing spesial untuk Neil, Rani kemudian disuruh oleh sang mertua menyimpan kari kambing tersebut. Karena hanya Neil saja yang menyukai daging kambing. Sedangkan Neil sudah pergi tanpa pamit. Mendengar kabar Neil yang sudah pergi tanpa pamit kepadanya, Rani pun sangat galau ditinggal oleh kekasih gelapnya itu. Ia hanya bisa mengingat kenangan-kenangan manis saat bersamanya. Next, Risu yang mengira Rani berusaha berubah demi dirinya pun sangat bahagia. Dan saat itu Risu kemudian mulai terbuka dan mengajak Rani untuk memulai semuanya dari awal. एक नए सिरे से शुरू करें. Namun tiba-tiba ketika Risu sudah mulai berbunga-bunga, Rani menceritakan segalanya bahwa perubahan ini semua karena Neil. Neil telah membuatnya jatuh cinta dan dirinya ingin hidup bersama Neil. Namun Risu hanya terdiam dan tak berkata sedikit pun. Esok paginya Risu pun siap-siap menuju ke Delhi untuk mencari keberadaan Neil. Meskipun dia pendiam, namun sebenarnya Risu sangat mencintai Rani. Ini buktinya. Setelah melihat Neil, Risu kemudian mengeluarkan sebuah pisau untuk menusuk Neil dari belakang. Dan perkelahian pun tak terelakkan. Setelah Risu pingsan dihajar oleh Neil, sepupunya ini pun sangat kasihan melihat Neil. Dan malam itu akhirnya mereka pun ngopi bareng. Di sana Neil pun jujur bahwa Rani telah membuatnya jatuh cinta. Ia juga menyalahkan Risu yang tak pernah memberikannya nafkah batin alias tak pernah bisa memuaskannya di ranjang. Risu pun mengakui dirinya yang idiot dan bodoh. Malamnya ketika ia pulang, Rani pun menanyakan tentang luka lebam di mukanya. Dengan kata-kata sarkasme dan penuh sindiran, Risu kemudian mengatakan, "Lihat, luka ini dari Neil. Aku pergi ke Delhi karena Neil telah meninggalkanmu, Rani." Mendengar perkataan Risu yang sangat dalam, Rani pun menangis dan menyesali apa yang telah ia lakukan. Namun Risu yang sudah sangat emosi langsung menyuruhnya pergi sebelum ia membunuhnya. Next, kini Risu sudah mulai sedikit berubah. Waktu itu ketika Rani ingin pulang ke Delhi, Risu membantu membawakan koper-koper milik Rani. Saat mereka di luar, semua orang di kompleksnya menghina istrinya itu, bahkan dirinya pun jadi bahan hinaan. Tak ingin melihat istrinya dihina, Risu kemudian menyuruhnya masuk. Melihat kesabaran dan perjuangan Risu, Rani pun membatalkan rencananya ke Delhi untuk bertemu dengan Neil. मैंने की और भुगत रेशु रहा था। तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं जो भी हो जाए, रेशु को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। Pagi itu, Risu terus menatap Rani membayangkan istrinya itu dicocok tanami oleh Neil. Bahkan setiap malamnya, terus membayangi sang istri dicumbu mesra oleh Neil. Setiap harinya, Risu terus bersikap dingin, tidak peduli apapun yang terjadi dengan Rani. Sebenarnya di sini Risu sangat ingin membunuh Rani guys ya, namun ia tak bisa melakukannya karena Risu sangat mencintainya. Hingga tiba saatnya waktu itu Neil sedang mabuk-mabukan dengan temannya. Ia pun sengaja menyindir Rani yang datang menemuinya. Rani yang sudah tersadar akan kesalahan terbesarnya pun berlutut di hadapan Risu untuk minta maaf. Dan ia rela melakukan apapun agar ia dimaafkan, bahkan ia rela dibunuh oleh Risu demi hatinya bisa tenang. Di adegan ini sedih cuk. Risu kemudian mengungkapkan isi hatinya selama ini. Rani pun demikian. Rani berjanji tidak akan melakukan kesalahan terbesarnya itu. Dan pada akhirnya mereka pun baikan. Kini mereka pun memulainya dari awal. Hari-hari mereka terlihat sangat bahagia. Rani pun kini sudah berubah menjadi seorang istri biasanya. Namun cerita tak sampai di sini guys. Ketika mereka pulang dari mall, di pertengahan jalan mereka bertemu dengan Neil. Rani yang sakit hati dan sangat membenci Neil langsung turun mematahkan spion motornya.
Tak lama Neil kemudian kembali dan menghina hubungan mereka. Merasa direndahkan oleh Neil, Risu langsung mengejar Neil untuk menabrak. Rani yang melihat perjuangan Risu pun sangat bangga. Namun pada waktu itu Neil berhasil kabur dari kejaran Risu. Next, sembari menunggu mobilnya yang diperbaiki, mereka pun melangsungkan sedikit obrolan di sebuah kamar kecil. Terlihat dari raut muka mereka sangat berbunga-bunga. Tak lama dengan nafsu yang sudah menggebu-gebu, Risu dan Rani pun melangsungkan, tapi ya nikmatlah. Singkat cerita, ketika Risu pulang dari pasar sampai di rumahnya, ia melihat Neil dan Rani sedang melangsungkan percakapan. Saat itu juga Rani langsung mengusir Neil dari rumahnya. Tapi Neil yang sudah jatuh cinta tetap bersikukuh ingin mendapatkan dirinya. Sementara Risu hanya bisa terdiam mendengar percakapan mereka. Tak lama Neil kemudian memperlihatkan foto dan video mesumnya bersamanya waktu lalu. Tak terima istrinya terus direndahkan dan dilecehkan, Risu langsung menghantam kepala Neil dengan sebuah teflon. Percekcokan pun tak terelakkan. Dan ketika Neil ingin membunuh Risu, Rani langsung menghantam kepalanya dengan paha daging yang sudah beku. Seketika itu juga Neil langsung jatuh bersimbah darah dan langsung tewas. Mereka pun sangat panik dan kebingungan. Di sini nih pengorbanan yang sesungguhnya, cuk. Risu yang tak ingin melihat Rani masuk penjara, kemudian merencanakan sesuatu. Ia kemudian mengambil sebuah pisau dan langsung memotong tangan Neil. Saat itu juga ia memotong tangannya sendiri yang sudah ditato. Jadi di endingnya ini cuk, Risu ini rela memotong tangannya sendiri dan menukarkannya dengan tangan Neil agar seolah-olah Risulah yang terbunuh, bukan Neil. Kemudian agar jejak mereka tidak diketahui polisi, Risu kemudian sengaja menyuruh Rani pergi ke pasar. Sementara Risu sengaja membuka regulator tong gasnya agar tempat tersebut meledak. Dan ketika Rani kembali dari pasar, rumahnya pun meledak. Dar. Jadi sebenarnya film ini menggunakan alur maju mundur guys ya, namun kita rangkum cerita dari Rani yang dituduh menjadi tersangka waktu itu. Namun waktu itu Rani tidak terbukti melakukan pembunuhan. Dan 5 tahun kemudian setelah kasus itu terjadi, mereka kemudian dipertemukan di sebuah stasiun kereta api. Tamat dan happy ending. Banyak pelajaran yang bisa diambil sebenarnya di film ini guys, namun saya tak bisa sebutkan satu-satu. Tapi ada satu kata yang membuat saya merinding cuk. Ternyata cinta sejati itu butuh tetesan darah untuk mengabadikannya. Terima kasih dan salam perselingkuhan.